Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Hendak memasak memakai minyak, membuat tapai dengan ragi, karena pantun sudah banyak, saya tidak ulang sekali lagi. Para kiai, alim ulama, tuan-tuan guru, hadirin hadirat muslimin muslimat, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fatham mubina, kemenangan yang amat sangat nyata. Siapa yang bilang kita kalah? Siapa yang mengaku dirinya kalah? Siapa yang dikatakan kamu kalah? Siapa yang dihina, ditunjuk dengan jari kiri kamu kalah? Kamu ingin menang? Pakai baju ini, Fatham mubina, kemenangan yang nyata. Engkau menang karena uangmu banyak, kau pakai pengacara. Engkau menang karena pandai bersilat lidah. Apa artinya kau menang? Menang jadi arang, kalah jadi debu. Udah itu aja. Tidak ada artinya menang. Tapi kalau Fatham mubina, engkau memang menang. Kenapa menang? Karena Al-Quran bersarang di kepalamu 25 juz. Loh, tapi biasanya 30 Pak Ustaz, 5 lagi nyusul insyaallah. Loh, yang 25 juz tadi Ustaz Somad? Bukan, Ananda Iqbal. Kelas 10, 25 juz di kepalanya. Kalau dia pejamkan mata, langsung kelihatan Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-Anfal, sampai Amma Yatasa'alun, ada di kepalanya. Kita pejamkan mata, nasi uduk, makan. Malu kita kepada Ananda Iqbal, hafal Quran, menjejakkan kaki ke Makkah Al-Mukarramah, padahal usianya muda belia. Bibarakatil Quran. Makanya tema kita pada kesempatan yang agung dan mulia, di tempat yang paling baik, tempatnya anak-anak menghafal Al-Quran, pondok pesantren yatim dan du'afa. Fatham mubina, apa dia? Menuju negeri bersama Al-Quran, menuju negeri yang diberkahi. Kalau anak muda yang lain sibuk dengan geng motornya, anak muda lain sibuk dengan pacarnya, anak muda lain sibuk dengan filmnya, anak muda lain sibuk dengan Twitter, BBM, WhatsAppnya. Tapi Ananda Iqbal sibuk dengan mengulang hafalan Al-Qurannya. Al-Mahiru bil Quran, yang mahir menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran. Ma'as safaratil kiramil bararah, nanti dibangkitkan bersama para malaikat. Amin. Idza sama'um fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tarat, planet bertabrakan. Wa idzal bi'aru fujirat, lautan diledakkan. Wa idzal quburu bu'thirat, semua yang dikubur bangkit dari kubur. Pandang ke kanan malaikat, lihat ke kiri malaikat, pandang ke depan malaikat, lihat ke belakang malaikat, di atas malaikat, di bawah malaikat. Mengapa aku bangkit bersama malaikat? Karena engkau mahir Al-Quran. Siapa itu? Alumni Fatham mubina. Amin. Ada orang yang dibangkitkan bersama malaikat. Ya, pandang kanan malaikat, kiri malaikat, atas malaikat, bawah malaikat. Pagi, petang, siang dan malam menghafal Quran. Tapi nanti juga ada di akhirat. Begitu bangkit dari kubur, pandang ke sebelah kanan, Jet Li. Sebelah kiri, Amitabh Bachchan. Kenapa? Karena engkau hobi melihat Bollywood. Apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, apa yang kau pikirkan, itulah yang akan bersama dengan engkau pada saat kematian. Mereka yang menghafal Quran, malaikat akan turun bersama
saat malaikat maut akan mencabut nyawa, sebelum malaikat Israel mencabut nyawa, sebelum malaikat maut menyentap nyawanya, pada saat itu turun malaikat berkata, Allah takhafu, hai calon jenazah, jangan takut, jangan cemas, wala tahzanu, jangan sedih, jangan takut, jangan sedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berbahagialah engkau mendapatkan surga yang sudah dijanjikan Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan itu insyaallah. Bapak, itu siapa yang baca Quran, Pak? Anak saya. Hebat anak bapak baca Quran. Ya, siapa dulu bapaknya? Bapak yang ngajar? Enggak, guru ngaji. Kita tidak ngerti Quran, maka kita jangan sampai anak-anak kita mewarisi sifat kita yang tidak paham. Saya Pak Ustadz orangnya bodoh, dulu jahil, nggak ngerti agama, sekarang hijrah. Anak saya mesti bisa baca Quran, mesti hafal Quran. Begitu, betul. Jangan sampai, Ustaz, saya nih orangnya bodoh, orangnya goblok, anak saya mesti lebih goblok dari saya. Lalu anak-anak ini diserahkan kemana? Yang sudah menyerahkan anaknya ke pondok pesantren, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang sudah mendaftarkan anaknya ke pondok pesantren, Islamic Boarding School, SDIT, SMPIT, SMAIT, apa IT lagi? Pokoknya semua yang baik-baik, yang bagus-bagus, daftarkan anak Anda. Bisa lulus ke universitas negeri, mantap. Masukkan sekolah anak Anda, akan masuk tanpa SNMPTN, seleksi nasional masuk perguruan tinggi, hebat. Tapi ada yang lebih hebat, masukkan anak Anda tamat dari sini akan 30 juz. Loh, katanya 30 juz. Iya, anak saya kok juz 30? Ya tergantung kapasitas masing-masing, keseriusannya, keteguhannya. Buktinya mana? Datang kemari, lihat dengan nyata. Tapi tentulah yang namanya pondok pesantren, dia perlu tiang-tiang, perlu atap, perlu lampu, perlu makan, perlu minum. Jadi ujungnya ya dana nih Pak Ustaz. Tidak, kita tidak minta dana. Engkau yang menolong pondok pesantren, dengan bangga angku dan sombong kau katakan, kalau bukan karena uang saya, kalau bukan karena semen saya, kalau bukan karena batu dari saya, kalau bukan karena kerikil saya, kalau bukan batu bata saya, bukan. Jangan pernah kau katakan saya. Hai saudaraku yang angku dan sombong, jangan kau katakan saya. Karena yang selalu mengatakan saya ada 4. Yang pertama Fir'aun, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan yang paling tinggi. Yang kedua Qarun, innama utituhu ala ilmin indi, aku kaya karena ilmuku, karena otakku, karena kerjaku, karena etos kerjaku, karena manajemen ekonomiku. Yang ketiga selalu berkata saya, setan, ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Fir'aun, Qarun, setan. Yang keempat siapa? Kamu. Selalu dikit-dikit saya, dikit-dikit saya. Memangnya kamu lahir bawa semen? Ada orang lahir bawa kerikil, ada lahir bawa batu bata. Akhrajakum min butuni ummahatikum, dia yang mengeluarkan engkau dari perut ibumu. La ta'lamuna syai'a, kamu tidak tahu apa-apa, tidak bawa apa-apa, panjangmu sejengkal. Ada yang lebih panjang? Iya dikit. Tapak kakimu cuma 2 jari. Makanya kalau ada undangan akikah datang, undangan walimah datang, ada keyboard tunggalnya jangan. Rusak matamu. Penyanyi naik ke atas pentas, pakai rok pendek, gak boleh dilihat. Jangan. Kalau terlihat istighfar. Ada juga yang roknya panjang. Iya roknya panjang, resleting belum dipasang. Oleh sebab itu maka jaga matamu, jaga kehormatanmu, jaga dirimu. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran.
kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan ditanya, semua akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di pondok pesantren mata mereka terjaga. Yaqra'unal Qur'an, membaca Al-Qur'an lailan wa naharan, siang dan malam. Begitu Ustaz Somad dan rombongan sampai, apa yang mereka katakan? Mereka tidak berkata welcome, mereka tidak berkata good morning. Apa yang mereka katakan? Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina, allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar, waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Mudah-mudahan itu yang menjadi penolong kita nanti insyaallah. Anak akan lari, yauma yafirrul mar'u min akhi, saudara kandung tidak bisa membantu, wa ummihi wa abi, ibu dan ayah tidak bisa membela, wa sahibatihi wa bani, anak dan istri, buah hati, bulayan jiwa pergi entah kemana. Lalu siapa yang akan menolong? Iqra'ul Qur'an, baca Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'an, baca Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, Quran akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi, memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membacanya. Mudah-mudahan Quran yang kita baca akan datang menolong kita insyaallah. Tiba-tiba begitu sampai di akhirat, anak-anak alumni Fatham Mubina begitu duduk langsung Quran datang. Anak Fatham Mubina begitu berdiri langsung Quran datang. Kita begitu datang langsung yang datang Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram. Quran mana? Karena engkau tidak pernah membaca Al-Quran. Ada orang-orang seumur hidupnya baca Quran cuma 3 kali. Pertama, ketika mau akad nikah. Mana Quran? Quran. Kenapa? Karena kebetulan nikahnya pakai mahar Al-Quran. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran, gak pernah dibuka sampai mati, tunai. Kedua kali, kapan dia baca Quran? Kebetulan waktu itu sakit, mau sakratul maut, gak mati-mati, dibukakan Quran, mati langsung. Ada orang-orang yang matanya tidak pernah melihat Al-Quran, tapi anak-anak kita di Fatham Mubina bangun pagi, bahkan mengigau malamnya pun, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfirallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Bangunnya membaca Al-Quran karena terngiang, terbaca, terpikir, terdengar, terpandang, terlihat, semua akan nyata di mata mereka. Tidak ada yang lain tersisa dari memori kepala mereka selain daripada Al-Quran. Al-Quran sebenarnya sudah lama azab itu datang, sudah lama murka Allah itu ditimpakan, tapi tidak jadi turun. Kata Allah, malaikat jangan turunkan. Kenapa? Banyak anak-anak penghafal Al-Quran, lidah yang senantiasa basah karena Al-Quran. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan mungkar, bi barakatil Quran, karena kemuliaan Al-Quran, wa bi huffazil Quran, karena penghafal Quran. Jadikan anak-anak keturunan kami orang-orang yang cinta membaca dan mengamalkan, mengajarkan Al-Quran. Amin. Khairukum, siapa yang paling mulia di antara kalian? Khairukum, siapa yang paling mulia di sini? Apakah bapak pejabat? Apakah orang kaya? Apakah siapa yang banyak hartanya? Yang paling mulia, khairukum man ta'allamal Qur'an. Orang yang paling mulia, orang yang belajar Al-Quran, wa 'allamahu,
dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Itulah orang yang paling mulia. Selama ini guru matematika, angkat PNS. Guru fisika, beri Honda. Loh, kok Honda Pak Ustaz? Honor daerah. Guru bahasa Inggris, naikkan pangkatnya. Tapi guru ngaji Al-Quran digaji 300.000 sebulan. Gajiannya 3 bulan sekali, itu pun disunat masal. Katanya mau memuliakan Al-Quran, katanya mau mengagungkan Al-Quran. Kalau memang engkau punya jabatan, engkau punya kekuasaan, tolong itu para penghafal Quran. Ustadz Somad, ya Pak. Ustadz Somad, ya Bapak Wali Kota. Di negeri ini, para penghafal Quran diangkat menjadi pegawai. 100 orang dijadikan guru, diangkat, dibiayai, APBN, APBD. Di mana? Nun, di Jambi, Pulau Sumatera. 100 penghafal Quran diangkat menjadi guru. Allahu Akbar. Itu baru hebat. Kalau mau menunjukkan kau hebat, bukan dengan mobilmu yang mewah. Kalau mau menunjukkan, itu siapa yang tadi datang? Itu orang hebat Pak Ustaz. Kenapa? Mobilnya mewah. Ustaz tahu nggak berapa harga mobilnya? 5 miliar. Pintunya 2. Ternyata mobilnya makin dikit, pintunya makin mahal. Nanti ada mobil 2020 nggak pakai pintu sama sekali. Kalau mau menunjukkan kau hebat, bukan karena bajumu mahal. Sebentar-bentar. Ini mahal nih Pak Ustaz. 2 juta nih. Yang nanya siapa? Kalau mau menunjukkan hebat, bukan dengan majumu yang mahal, bukan dengan mobilmu yang mewah, bukan dengan sambutan yang ramai. Mau menunjukkan hebat, gunakan tanda tangan kekuasaanmu untuk menolong para penghafal Al-Quran. Ustadz Somad, itu bukan pondok pesantren, bukan sekolah Islam, tapi 160 penghafal Quran ada di sana. Di mana? UNS, Universitas Negeri 11 Maret Solo. Penghafal Quran diberikan beasiswa. Ustadz Somad, siapa yang hafal Quran diberikan beasiswa full, gratis, diberikan asrama, diberikan uang jajan, bebas biaya kuliah. Di mana? Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Itu amalnya para rektor, itu amalnya orang yang punya kuasa, itu amalnya orang yang punya jabatan. Bukan, Ustaz, hebat ya penguasa kami. Hebat ya penguasa kami. Apa hebatnya? Dia rajin baca Yasin Pak Ustaz. Penguasa baca Yasin, gubernur baca Yasin, bupati baca Yasin, anak TK pun bisa baca Yasin. Betul? Kalau mau menunjukkan kekuasaan, baca Yasin, lanjutkan. Baca surat Al-Kahfi, teruskan. Baca Al-Quran, surat-surat yang lain, terus dibaca. Tapi kehebatanmu adalah ada pada ujung jarimu, ada pada tanda tanganmu, ada pada kekuasaanmu. Pakai kekuasaanmu untuk menolong Al-Quran. Andai tidak kau tolong, Al-Quran tetap gagah dan perkasa, karena dia kalam Allah Al-Azizul Jabbar, yang maha kuasa, raja di atas raja. Kalau dia mau, innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Dengan kun fayakun kau bisa naik ke atas. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Kenapa mereka di atas? Karena Allah mengangkat derajat mereka. Betul? Bisa juga karena terlambat datang. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha perkasa. Kalau kau tolong Al-Quran, kau tolong pondok pesantren Al-Quran, kau tolong para penghafal Quran, engkau bukan sedang menolong Allah, tapi engkau sedang menunggu pertolongan Allah. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah. Intan surullah, kalau kau tolong ulama-ulama Allah. Intan surullah, kalau kau tolong kitab suci Allah. Apa balasan Allah? Yansurkum, dia akan menolong kamu. Wa yusabbit aqdamakum, kakimu yang gontai, patah, jatuh akan dinaikkannya, diangkatnya. Pada saat semua kaki jatuh terkulai, tapi ada kaki yang dikokohkan Allah. Mudah-mudahan itu semua kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Al-Quran tidak sama dengan bahasa kita. Al-Quran ini bahasa Arab.
baik. Wa idza quri'al Qur'an, kalau ada orang baca Quran, fastami'u, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu dapat rahmat. Ananda Iqbal baca Quran, diam. Tadi waktu dia baca Quran, diam. Alhamdulillah Pak Ustaz, teman saya diam. Tapi tangannya matikan, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam. Diam bukan berarti mulutnya diam. Karena kalau diam, waskutu, diam. Tapi dikatakan wa ansitu, apa maknanya? Diam, dengar, perhatikan baik-baik. Karena kita tidak bisa dua-dua bekerja. Tangan bekerja, mulut bekerja, otak bekerja, mata bekerja, telinga bekerja. Tidak bisa. Diam tangan, diam mata, diam telinga. Dengar baik-baik. Karena kita bukan kortuduo. Kita manusia dengan penuh keterbatasan. Dengar bagaimana dia tadi membunyikan huruf-hurufnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, begitu cara mengeluarkan makharijul huruf. Ada a, ada a, ada lu, ada sya, ada ta, ada jim, ada ha, ada ha. Itu semua kalau dibaca dengan baik, dibaca dengan benar, memberikan efek yang luar biasa terhadap psikologis. Diadakan tes. Yang mengadakan tes bukan orang kita, orang Eropa sana. Dia buat satu ruang kedap suara. Yang ini dia tanam jagung, yang ini ruang dia tanam jagung. Di ruang ini didengarkan bacaan Al-Quran terus menerus. Ternyata apa yang terjadi? Yang dibacakan Al-Quran, jagungnya lebih cepat tumbuh dan buahnya lebih manis. Yang satu lebih lambat dan rasanya anyap, tidak ada apa-apanya. Sampai tanam-tanaman pun ada kelebihan dari Al-Quran. Makanya tema bersama Al-Quran menuju negeri yang diberkahi. Tanaman yang sama rasanya beda, tanaman yang sama tumbuhnya beda. Al-Quran akan menerangi negeri kita, negara kesatuan Republik Indonesia, bukan dengan kekerasan, bukan dengan radikalisme, bukan dengan terorisme, bukan dengan mengobrak-abrik bangsa, tapi dengan melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Allahu Akbar. Tapi bukan cuma dengar saja. Kamu kenapa nggak pernah baca Quran? Kemarin Ustadz bacakan ayatnya. Apa ayatnya? Wa ansitu, diam. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu dapat rahmat. Makanya saya nggak pernah baca Pak Ustadz, diam aja. Diam aja dapat rahmat kok. Ini orang entah bodoh atau pura-pura bodoh. Anak tangga pertama dengar, tapi setelah itu baca. La aqulu alif lam mim, harf. Alif lam mim tidak dihitung satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Walikulli harfin amsalha, walikulli harfin asyru amsalha. Setiap satu huruf dibalas 10. Alif lam mim. Berapa huruf? 30. Karena satu huruf dibalas 30. Maka baca. Nah, baca. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Kok cepat sekali? Saya hari ini target 30 aja Pak Ustaz. Jangan pernah merasa puas dalam ibadah. Jangan pernah merasa cukup dalam ibadah. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kau masuk surga bukan karena amalmu, bukan karena bacaan Qur'anmu. Kalau bukan karena baca Quran masuk surga, ngapain kami baca Quran terus? Ngapain kami baca Yasin? Ngapain baca surat Al-Kahfi? Ngapain baca surat Al-Baqarah? Ngapain baca Al-Ikhlas? Ngapain baca Al-Fatihah? Kalau bukan karena Quran kami masuk surga. Dengan membaca Quran turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibacakan di masjid, turun rahmat di masjid. Dibacakan di kamar, turun rahmat di kamar. Dibacakan pesta pernikahan, turun rahmat kepada kedua mempelai. Dibacakan pada anak yang baru lahir,
turun rahmat pada anak-anak kecil. Dibacakan di kubur, turun rahmat di makam. Dibacakan di rumah, maka rumah tidak akan jadi baitil kharib, seperti rumah yang roboh, seperti rumah yang hancur. La taj'alu buyutakum kubura, jangan jadikan rumah kalian kuburan. Sepi, mengerikan, seram. Rumahnya bagus, cantik, indah, keramiknya mahal, tapi seperti rumah hantu. Kenapa? Karena tidak ada bacaan Al-Quran di dalamnya. Al-Qurannya mana? Al-Quran disampul dengan kain sutra. Setelah itu dimasukkan ke dalam kotak kayu jati. Setelah itu dipaku 4 sisi. Setelah itu masuk dalam lemari. Lemarinya dikunci. Dalam kain sutra digulung 3 kali. Masuk kotak kayu jati, dipaku 4 sisi, dimasukkan dalam lemari, lemarinya dikunci. Tolong buka mbak, kuncinya hilang. Setiap tamu yang datang seperti melihat kucing. Bagus ya kaligrafinya. Iya. Apa isinya? Quran. Quran apa? Akad nikah kami dulu pernah dibaca. Gimana mau mendatangkan rahmat? Bagaimana Quran akan menjadi rahmat? Ini Quran bukan untuk pajangan. Al-Quran ditulis jadi kaligrafi, cantik, indah. Kaligrafi di atas imam. Ayat, apa itu tulisan di atas? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kalau salah, diam aja. Nanti kita luruskan. Betul, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi bukan hanya sekedar pandangan mata, dilihat oleh mata, disaksikan oleh mata, tapi mulut berkata la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, la ma'buba bihaqqin illallah, tidak ada yang benar-benar dicinta kecuali Allah. La ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang benar-benar disembah kecuali Allah. La mawjuda bihaqqin illallah, tidak ada yang benar-benar mawjud, yang benar-benar ada. Abdul Somad ada, tapi sampai masanya Abdul Somad tidak ada. Dia akan dimakan cacing tanah dan dia akan masuk ke dalam liang lahat. Bunga-bunga tumbuh di atas makamnya. Jamaah akan melihat mana makam Ustadz Abdul Somad. Jamaah, anak-anak murid, santri-santri dari pesantren Fatham Mubina begitu mendapat kabar Ustadz Somad meninggal di Riau Nun, pulau Sumatera yang jauh di sana. Dari sini mereka membacakan untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah sampai. Apakah Bapak Ibu akan mengirimkan Fatihah untuk saya nanti? Sudah banyak yang niat kan? Itulah indahnya menjadi guru. Tanpa muridnya mengatakan, aku sampaikan hadiah pahalaku untuk Al-Mukarram. Tanpa dia katakan, sudah sampai. Kenapa? Man dalla ala khairin, siapa yang menunjukkan kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ilihi, dia dapat pahala yang sama seperti orang yang mengajarkannya. Guru-guru di pondok tahfiz Quran yang mengajarkan Al-Quran sehingga anak hafal Quran meninggal dunia, mengalir pahalanya. Orang yang hafal Quran 1 hari ngulangin hafalan 2 juz, 1 bulan khatam 2 kali, 1 tahun khatam 24 kali. Indahnya punya anak penghafal Quran, 1 bulan dapat mengalir pahala 2 kali khatam, 1 tahun 24 kali. Tapi orang tuanya juga baca Quran. Anaknya di mana? Pondok tahfiz Quran. Bapak enggak baca Quran? Saya nerima royaltinya aja. Enggak bisa. Ini signalnya harus providernya sama. Kalau tidak dia beda jalurnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung bertuah karena anaknya para penghafal Quran. Bangkit dari kubur, dari dalam tanah. Tajun minan nur. Di atas kepalanya ada mahkota crown minan nur, dari cahaya yang terang benderang. Ustaz Abdul Somad di atas kepalanya peci, pecinya pun miring. Tapi nanti di akhirat ada orang yang bangkit, di atas kepalanya mahkota crown dari cahaya. Kenapa dia ada? Kenapa aku tidak?
Kenapa dia bercahaya? Kenapa kepalaku tidak? Kepala dia bercahaya karena anaknya penghafal Al-Quran, pengamal Al-Quran, pengajar Al-Quran. Anakmu main gadget terus. Ustaz, ada nggak doanya Pak Ustaz? Doa apa? Doa supaya anak berhenti main game online PlayStation. Kenapa bisa gitu? Yang berikan gadgetnya siapa? Saya. Yang ngasih uang banyak beli pulsa paket siapa? Saya. Yang buat anak jadi kecanduan siapa? Saya. Yang salah siapa? Ustaz. Enak aja, giliran salah Ustaz. Rasakan, itu akibat di dunia, belum lagi yang di akhirat. Jadi kalau di dunia sudah dapat, di akhirat dapat lagi Pak Ustaz, dapat lagi. Untuk apa dapat di dunia? Itu baru DP-nya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikan kepada kami anak-anak yang menjadi penyejuk mata, penenang jiwa. Amin.